Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan semoga kalian baik-baik saja yang ada di sana. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir ya di bab 3 ini, dimana di pembahasan ini kita akan membahas tentang penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Nah, yang pertama kita bahas tentang penyimpangan sosial. Apa sih itu penyimpangan sosial? Nah, penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang itu sesuatu perilaku dikatakan menyimpang ketika tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Misalnya, bagaimana sih perilaku yang menyimpang itu? Misalnya adalah menyontek, kemudian ada melakukan tawuran, kemudian mencuri, membunuh, menganiaya, dan lain-lainnya. Nah, ternyata ada juga perilaku menyimpang yang dia skala besar dan skala kecil. Yang tadi saya sebutkan itu adalah skala besarnya. Untuk skala kecilnya, perilaku menyimpang juga termasuk pelanggaran terhadap kebiasaan atau kepantasan. Misalnya, siswa yang bolos sekolah atau pemuda yang mabuk-mabukan. Nah, menurut para sosiolog, penyimpangan itu bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Seperti itu. Nah, ada dua teori dari penyimpangan sosial, yaitu yang pertama adalah teori dari Karl Marx. Karl Marx mengatakan, atau dia dikenal dengan sebutan teori konflik. Menurutnya Karl Marx, perilaku menyimpang itu merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, menurutnya Emil Durkheim. Menurutnya, keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral tidak dimungkinkan. Tiap individu berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya seperti keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Nah, ada beberapa sifat perilaku menyimpang. Yang pertama adalah sifat perilaku penyimpangan positif. Nah, apa sih itu penyimpangan positif? Ini adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Misalnya saja, kalau untuk penyimpangan positif itu adanya emansipasi wanita gitu ya dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan banyak sekarang wanita karir dan wanita pekerja yang menopang kelanjutan kehidupan keluarganya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyimpangan negatif. Dalam penyimpangan negatif ini, pelaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Misalnya saja, ketika ada seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan dan dapat diancam hukuman minimal 8 tahun penjara, atau ada seorang koruptor gitu ya, atau ada seseorang yang terbukti melakukan sebuah pemerkosaan. Seperti itu. Kemudian macam-macam perilaku menyimpang. Yang pertama adalah tindakan kriminal atau kejahatan. Tindakan kriminal ini itu bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Misalnya saja pada tindakan kriminal ya, kayak pencurian, kemudian pembunuhan, penipuan, dan lain-lainnya. Kemudian selain itu, tindakan kriminal juga bisa terjadi, ada beberapa contoh yang lain. Bisa disebut yang pertama adalah kejahatan tanpa korban, di mana contohnya di sini adalah berjudi, kemudian mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, dan perilaku seks bebas. Kemudian kejahatan terorganisir, di mana misalnya di sini adalah komplotan koruptor, pelacuran, perjudian ilegal, atau peminjaman uang dengan bunga tinggi atau disebut dengan rentenir. Yang ketiga adalah
kejahatan kerah putih. Nah, ini biasanya banyak dilakukan di seluruh negara ya. Yang disebut dengan kejahatan kerah putih itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan kemudian melakukan sebuah korupsi. Nah, yang kedua adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Ada beberapa penyimpangan seksual, salah satunya adalah perzinahan. Atau perzinahan di sini dimaksud adalah hubungan seksual di luar nikah. Kemudian juga ada lesbian, ada homoseks dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Penyimpangan ini dalam bentuk pemakaian dan pengedaran obat terlarang yang merupakan bentuk penyimpangan dari nilai dan norma sosial maupun agama. Kemudian yang keempat adalah pemakaian dalam bentuk gaya hidup. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang berada dari biasanya antara lain sikap arogan dan eksentrik. Nah, misalnya sikap arogan di sini adalah menyombongkan sesuatu yang dia punya. Misalnya dia sombong karena dia kaya, kemudian dia sombong karena dia punya kekuasaan, atau bisa saja dia sombong karena dia pandai gitu. Nah, kalau sikap eksentrik ini adalah sikap yang perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh. Misalnya ada laki-laki yang memakai pakaian seperti perempuan, atau ada perempuan yang memakai pakaian seperti laki-laki, dan bisa dikatakan seperti bahasa kasarnya ya banci, waria ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian sosial. Apa sih itu pengendalian sosial? Jadi pengendalian sosial itu merupakan mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma dan nilai yang telah melembaga. Karena tadi kita membahas tentang penyimpangan berarti suatu perilaku yang tidak sesuai norma. Nah, di pengendalian ini kita harus membuat sebuah mekanisme untuk bagaimana mencegah si penyimpangan itu. Nah, ada dua cara pengendalian sosial. Yang pertama adalah cara pengendalian sosial melalui institusi. Nah, melalui institusi ini, melalui lembaga pendidikan misalnya, kemudian lembaga hukum, kemudian lembaga agama, politik, ekonomi, dan keluarga. Misalnya saja, kita ambil salah satu contoh, misalnya pada lembaga hukum gitu ya. Misalnya ada orang yang merampok atau ada orang yang membunuh, kemudian dimasukkan ke dalam penjara oleh si polisi atau lembaga peradilan. Kemudian yang kedua adalah cara pengendalian melalui non-institusi. Nah, cara pengendalian non-institusi ini individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Misalnya saja, cara pengendalian ini seringkali menggunakan kekerasan atau sifatnya dia tidak resmi. Misalnya, ada sekelompok massa melakukan penganiayaan terhadap orang yang disangka pelaku pencopetan di sebuah terminal. Jadi ini cara pengendaliannya dengan kekerasan atau sifatnya tidak resmi, seperti itu. Kemudian cara pengendalian sosial yang kedua adalah melalui cara pengendalian melalui lisan, di mana melalui lisan ini dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan menggunakan bahasa lisan. Jadi kalau lisan ini kita langsung berbicara kepada orang tersebut untuk bagaimana dia tidak melakukan sebuah penyimpangan. Nah, cara ini itu menekankan pada bagaimana usaha kita untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dia tidak bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau lisan ini sifatnya kita mengajak mereka gitu ya, secara verbal atau secara lisan. Kemudian cara pengendalian melalui simbolik. Nah, melalui simbolik ini dilakukan melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Nah, biasanya kalau kayak gini ada kayak spanduk-spanduk gitu
jangan dekati narkoba atau jangan mencoba-coba narkoba. Nah, itu kan salah satu cara pengendalian melalui simbolik dengan menggunakan spanduk atau dengan melakukan media massa gitu ya, di mana di media massa itu banyak juga iklan-iklan yang mengajak untuk tidak melakukan sebuah hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cara pengendalian melalui kekerasan. Nah, pada cara ini menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Jadi kalau menggunakan kekuatan fisik ya tujuannya di sini biar si pelaku itu jera dan dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Selanjutnya adalah cara pengendalian melalui imbalan. Nah, melalui imbalan ini, seseorang itu akan diberi imbalan atas tindakannya agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Misalnya saja ketika ada siswa gitu ya di sekolah bisa mendapatkan beasiswa ketika dia berperilaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah. Seperti ketika dia mendapatkan nilai bagus, dia tidak bolos, kemudian dia tidak menyontek dalam ujian. Jadi ada imbalan ketika kita tidak melakukan sesuatu hal yang di luar aturan. Kemudian yang kedua adalah cara pengendalian melalui hukuman. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi sebuah pelanggaran. Nah, cara ini itu tujuannya untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi sebuah pelanggaran. Misalnya ketika ada siswa yang bolos sekolah, kemudian dia dihukum skorsing selama seminggu dan diberi tugas membuat karya tulis. Itu adalah cara pengendalian melalui hukuman. Jadi ketika si anak bolos, ya dia akan dihukum. Hukumannya ya tergantung dari kebijakan dari sekolah. Misalnya ya dia harus diskorsing atau dia diberikan sanksi-sanksi lainnya. Kemudian ketika ada orang yang mencuri dan membunuh, kemudian mereka akan dihukum penjara. Kemudian cara pengendalian ini selanjutnya adalah melalui formal dan informal. Nah, cara pengendalian sosial formal ini cara pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan resmi. Berarti kalau peraturan-peraturan resmi ya misalnya sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga peradilan gitu. Misalnya ada sebuah perusahaan, dia sudah membuat sebuah aturan mengenai kenaikan pangkat, gaji dan cuti bersama dan beberapa sanksi-sanksinya. Kemudian cara pengendalian informal ini adalah cara pengendalian yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak mempunyai aturan-aturan resmi. Nah, contohnya adalah misalnya aturan-aturan dan kebiasaan yang ada dalam sebuah keluarga atau kelompok teman bermain. Nah, cara pengendalian dalam kelompok ini itu cenderung spontan atau dia tidak direncanakan. Jadi dia tiba-tiba aja gitu tanpa harus dia direncanakan dulu. Misalnya dalam suatu kelompok bermain gitu ya, ada seorang anak yang misalnya dia bermain curang. Kemudian teman-teman yang lain kemudian memberi hukuman padanya secara spontan. Misalnya dia apa hukumannya ya? Misalnya dia mengejek atau dia menyindir atau dia memberikan teguran kepada si teman-teman itu. Selanjutnya adalah peran lembaga formal dan informal dalam sebuah pengendalian sosial. Yang pertama adalah polisi. Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku penyimpangan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban sosial. Kemudian yang kedua adalah pengadilan. Nah, pengadilan merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pengadilan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Kemudian tokoh masyarakat.
Nah, tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Tokoh masyarakat formal diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural, misalnya seperti presiden, ketua DPR atau MPR, dirjen, bupati, dan lurah. Yang terakhir adalah media massa. Nah, media massa di sini seperti koran, TV, dan radio merupakan lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial. Karena dampak yang ditimbulkannya juga pun cukup besar sehingga kenapa cukup besar? Karena dia bisa diakses oleh banyak orang. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Pembahasan kita yang terakhir di pembahasan bab ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan dengan ujian ulangan bab 3. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semangat terus kalian untuk belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.